Pil, benda yang lekat dengan para alkemis dan memiliki daya pikatnya sendiri bagi para kultivator, memiliki perannya sendiri baik dari segi fungsi ataupun manfaatnya. Dan di kesempatan kali ini, admin akan membahas fungsi, manfaat, serta efek-efek unik yang diberikan oleh pil bagi para kultivator di film Battle Through the Heaven. Seperti apa pembahasannya? Siapkan minuman dan camilannya, nyalakan udutnya, dan selamat datang di Pil, atau yang biasa disebut dengan bahasa Mandarinnya adalah dan, merupakan bahan eksternal yang memiliki banyak sekali fungsi untuk para kultivator, baik sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke jalur kultivasi ataupun setelahnya. Seperti yang admin katakan di awal video, pil atau daun ini lekat sekali ataupun menjadi ciri khas bagi seorang yang memiliki profesi sebagai alkemis. Hal itu dikarenakan baik atau buruknya kualitas dari sebuah pil ditentukan oleh seberapa hebatnya seorang alkemis mengolah dan membuat pil itu sendiri. Bahkan tidak jarang akan menimbulkan berbagai pertikaian dari para kultivator kuat demi bisa mendapatkan pil yang mereka inginkan itu. Bisa dibilang salah satu konflik terbesar yang bisa menghilangkan nyawa dari para kultivator kuat adalah karena pil yang mempunyai efek dahsyat bagi setiap kultivator yang bisa mengkonsumsinya. Dan pastinya pil yang memiliki kualitas sangat baik akan menjadi komoditas panas yang akan membuat para kultivator rela mempertaruhkan berbagai sumber daya hingga nyawa demi mendapatkan pil tersebut. Untuk membuat pil berkualitas tinggi, selain membutuhkan jasa seorang alkemis, biasanya membutuhkan bahan obat-obatan ajaib ataupun inti monster yang bisa didapatkan dari rumah pelelangan ataupun mencarinya ke pegunungan binatang sihir. Dan semakin tinggi tingkatan dari pil itu, maka akan semakin sulit dan langka untuk mendapatkan bahan-bahan pembuatannya. Kita masuk pada tingkatan pil yang ada di dalam film Battle Through the Heaven. Pil di dalam film ini dibagi menjadi 10 sub-level. Level 1 sampai dengan level 6 adalah pil tingkatan standar bagi para alkemis yang berada di pinggiran benua Dauki. Sedangkan mulai dari level 7 dan seterusnya sudah merupakan intensitas yang sangat jauh berbeda. Selain sudah memiliki kesadaran spiritual yang sangat kuat, pembuatan pil tier 7 ini akan memunculkan bencana petir. Jika sang pembuat pil tersebut tidak mempunyai keterampilan untuk menangani petir, maka selain kegagalan bisa membuat nyawa dari sang pembuat pil tersebut tidak terselamatkan. Itulah sebabnya pil tier 7 ke atas merupakan komoditas panas di dataran tengah benua Dauki. Karena selain resiko pembuatannya yang sangat berbahaya, efek dari pil tier atas ini sudah berada di luar logika. Bahkan ada pil yang mempunyai efek bisa membangkitkan orang yang telah mati. Namun di dalam filmnya sendiri, pil tertinggi yang dibuat baru ada di pil tingkat 6 yang digunakan untuk memecah segel yang membelenggu Hai Bodong dari kekuatan Ratu Medusa. Dan untuk yang satu ini, silakan kalian koreksi apakah ada pil level 6 ke atas yang sudah dibuat. Karena setahu admin sendiri, pil tier 7 akan dibuat Xiaoyan ketika dia membuat pil untuk calon anaknya yang telah berada di dalam kandungan Ratu Medusa. Next, untuk pil tier 7 haruslah dibuat oleh seorang alkemis yang tingkatan jiwanya sudah berada di tingkatan jiwa fana. Dan untuk pil obat tier 8 dan 9, seorang alkemis haruslah berada di tingkatan jiwa surgawi dan tingkatan jiwa surgawi sempurna. Barulah untuk tier pil tingkatan tertinggi, sang alkemis diharuskan berada dalam kondisi jiwa di atau daudi. Untuk jenis-jenis dan nama pil,
admin tidak akan menjelaskannya panjang lebar di video ini. Karena selain belum dimunculkan dalam filmnya, nama-nama pil itu banyak sekali. Jadi, silahkan kalian baca novelnya sendiri. Next, kita lanjut ke fungsi pil bagi para kultivator di benua Dauki. Yang pertama, ada pil pemulih Dauki. Bagi para kultivator yang telah kehabisan Dauki ataupun tenaga setelah mengalami pertarungan yang cukup intens, mengonsumsi pil ini akan memulihkan sebagian Dauki yang telah habis terkuras. Tentunya, pil ini adalah hal wajib yang harus dibawa oleh setiap kultivator. Efek dari pil ini pun berbeda-beda tergantung seberapa berkualitas pil tersebut. Semakin baik kualitasnya, maka akan semakin cepat pemulihan Dauki dari sang kultivator tersebut. Yang kedua adalah pil penawar racun. Dari namanya sendiri sudah jelas apa fungsi dari pil ini. Ya, ini adalah pil khusus yang dibuat untuk menawar racun. Bisa dibilang ini adalah pil yang harus dibawa sebagai upaya untuk berjaga-jaga bila bertemu lawan yang ahli dalam menggunakan serangan beracun. Selanjutnya yang ketiga, ada pil pemulih jiwa. Setelah mencapai tingkatan tertentu, meski tubuh fisik dari sang kultivator telah hancur, baik terkena serangan ataupun karena menghancurkan diri sendiri, asalkan jiwanya belum dihancurkan sepenuhnya, mengonsumsi pil ini akan memulihkan kekuatan jiwa dari sang kultivator tersebut. Dan jika kalian ingat, pil jenis inilah yang diminta oleh Ratu Medusa kepada Xiaoyan, dikarenakan tubuh fisiknya telah hancur saat ingin menelan api surgawi. Dan jika berhasil, maka Ratu Medusa pun bisa mengontrol sepenuhnya tubuh dari Heavenly Swallowing Python. Next, ada pil pemecah segel. Dalam kasusnya, fungsi dari pil ini adalah memecahkan segel yang membuat korbannya bisa turun dari tingkatan kultivasi yang sebenarnya. Pil inilah yang diminta Hai Bodong sebagai syarat pertukaran peta yang berisikan lokasi dari api surgawi peringkat ketiga yang bernama api teratai iblis pemurnian. Untuk yang kelima, ada pil peningkat kekuatan. Seperti namanya, pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan secara instan dalam periode waktu tertentu bila seseorang kultivator menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya. Efek samping dari pil ini, bila sang kultivator gagal mengalahkan lawan sampai efek dari obatnya berakhir, maka akan memungkinkan terkena serangan balik dari lawannya tersebut, dan akhirnya membuat pengguna dari pil inilah yang akan berakhir dengan kekalahan dirinya sendiri. Resiko lain dari penggunaan pil ini antara lain bisa menyebabkan kelelahan serius, bahkan kerusakan meridian sang kultivator akibat peningkatan kekuatan berlebih yang dipaksakan, sehingga kedepannya pengguna dari pil ini tidak akan bisa mengalirkan doki seperti semula. Selanjutnya, ada jenis pil yang bisa mempercepat tingkatan kultivasi dari seorang kultivator. Pil ini dikenal dengan nama lain sebagai pil terobosan. Fungsi dari pil ini adalah membuka seluruh titik meridian dalam tubuh sehingga mempercepat dalam mengumpulkan dauki. Tentunya, kultivator yang mengkonsumsi pil ini akan cepat mencapai terobosan di tingkatan kultivasi mereka. Dari semua jenis pil yang sudah admin sebutkan tadi, jenis dari pil inilah yang sangat populer bagi seluruh kultivator di benua Dauki. Bahkan, mereka rela bertaruh harta dan nyawa jika pil jenis ini muncul, baik di rumah pelelangan ataupun ada seorang alkemis yang telah berhasil membuatnya. Efek samping dari pil ini biasanya akan berdampak buruk bagi pondasi dari Dauki sang kultivator tersebut, yang berakibat tidak stabilnya performa terobosan yang telah dicapai. Hal inilah yang menimpa Nalan Yanran
yang mengkonsumsi pil jenis terobosan ini hingga tingkatan pondasi Qi-nya tidak stabil dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan. Nah, jadi itulah fungsi dan manfaat dari pil bagi setiap kultivator. Untuk jenis pil yang admin jelaskan barusan adalah jenis-jenis dari pil yang paling umum digunakan bagi para kultivator. Intinya, selain sebagai support para kultivator untuk meraih semua tujuannya, fungsi dari pil sama seperti obat di dunia nyata. Namun, karena di dalam film, maka efeknya jauh lebih hebat. Semoga penjelasan admin kali ini bisa kalian pahami, sehingga kalian bisa lebih memahami fungsi dan kegunaan dari pil bagi setiap kultivator dari film Battlecraft the Heaven. Bila kalian mempunyai opini ataupun pertanyaan terkait pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video. See ya!